Halo teman-teman, di sini saya mau bahas sesuatu yang hampir semua orang inginkan, yaitu cara menjadi kaya. Tapi sebelum kamu lanjut nonton, saya mau jujur dulu, video ini bukan tentang cepat kaya dalam 7 hari, atau investasi ajaib, ataupun cara jadi miliarder tanpa kerja. Kalau kamu cari itu, mungkin video ini bukan buat kamu ya. Di sini saya mau bahas cara jadi kaya yang realistis, yang pelan tapi pasti, yang bisa dilakukan orang yang seperti kita ini, yang baik saya ataupun kamu ya. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena di akhir nanti saya akan kasih tahu mindset yang menurut saya paling penting. Nah, sebelum ngomongin tentang uang, kita harus ngomongin dulu cara berpikir. Banyak orang gagal jadi kaya bukan karena kurang pintar, tapi karena memang pola pikirnya salah. Saya kasih contoh teman-teman. Orang miskin itu yang dipikirkannya adalah gimana caranya saya bisa beli ini. Nah, kalau orang kaya cara berpikirnya gimana caranya aset saya yang beli ini. Ya, bedanya di sini. Kalau kamu kerja cuma buat bayar cicilan, bayar gaya hidup ya, bayar keinginan, kamu akan kerja terus. Tapi kalau kamu kerja untuk bangun aset, aset itu nanti yang kerja buat kamu. Saya dulu juga mikirnya seperti itu. Yang penting gajian tiap bulan. Tapi lama-lama saya sadar kalau cuma andalkan gaji, kayanya akan susah. Jadi langkah pertama untuk jadi kaya adalah ubah cara pikir kamu tentang uang. Ya, terus bedakan aset dan liabilitas. Ini penting banget. Aset itu apa, teman-teman? Aset adalah sesuatu yang masukin uang ke kantong kamu, ya. Contohnya properti yang disewakan. Nah, itu adalah aset. Kemudian bisnis itu juga aset. Saham yang kasih dividen itu aset. Channel YouTube yang dimonetisasi itu pun aset. Kemudian liabilitas itu adalah kebalikannya. Liabilitas adalah sesuatu yang ngeluarin uang dari kantong kamu. Contohnya mobil mewah tapi cuma buat gaya-gayaan aja ya. Kemudian gadget tiap tahun ganti. Nah, kemudian barang cicilan tanpa nilai balik. Banyak orang kelihatannya kaya, padahal sebenarnya cuman kelihatan aja. Saya nggak bilang kamu nggak boleh punya mobil bagus, boleh. Itu tentu hak setiap orang ya. Tapi pastikan aset kamu lebih banyak dari liabilitas kamu. Kalau kamu bisa pegang prinsip ini, kamu sudah selangkah lebih dekat dari kekayaan ya. Bagian yang selanjutnya teman-teman, banyak orang fokusnya itu cuman satu, yaitu berhemat. Hemat itu memang bagus teman-teman, tapi hemat juga ada batasnya ya. Kamu nggak bisa kayak cuma dari ngirit. Misalnya gaji kamu 5 juta, terus kamu hemat sampai 50% pun tetap terbatas ya. Tapi kalau kamu fokus naikkan penghasilan dari 5 juta jadi 10 juta, dari 10 jadi 20, nah itu beda cerita. Jadi saya sarankan kamu mulai tanya ke diri sendiri, skill apa yang bisa saya tingkatkan, skill apa nih yang bisa kamu tingkatkan ya. Apa saya bisa cari penghasilan tambahan? Nah, itu yang harus ada di pertanyaan di benak kita. Apa saya bisa mulai usaha kecil-kecilan ya. Sekarang zaman sudah mulai digital teman-teman. Kamu bisa jualan online, kamu bisa freelance, atau kamu bisa bikin konten. Intinya satu, jangan cuma andalkan satu sumber penghasilan saja. Nah, kalau kamu mau kaya, kamu harus punya skill yang dibayar mahal ya. Skill mahal itu apa sih? Nah, skill yang mahal itu adalah yang bisa menyelesaikan masalah ya, bisa menghasilkan uang ya. Tidak banyak orang bisa. Nah, itulah skill mahal teman-teman. Contohnya banyak ya, seperti marketing ya,
kemudian ada lagi seperti sales, seorang sales, kemudian ada juga menjadi seorang programming ataupun edit video. Kemudian ada juga yang seperti public speaking atau negosiasi. Nah, saya percaya ini, semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, maka semakin besar uang yang bisa kamu dapatkan, ya. Jadi daripada kamu habisin waktu buat scroll nggak jelas, lebih baik kamu upgrade diri. 1 jam sehari belajar, setahun kamu sudah beda banget, ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, nah, untuk menjadi kaya itu, bagian yang paling jarang orang bahas ya, adalah ya tentu semua orang mau kaya tentu, tapi nggak semua orang mau menjalankan prosesnya. Kaya itu bukan sprint teman-teman, bukan lari maraton, bukan. Saya kasih gambaran ya, kalau kamu investasi 1 juta per bulan dalam 10 tahun ya hasilnya bisa luar biasa. Masalahnya banyak orang yang berhenti di bulan ketiga ya, karena nggak kelihatan hasilnya. Itu biasanya yang menjadi alasan orang berhenti untuk berinvestasi. Padahal orang kaya itu bukan orang yang paling cepat, tapi orang yang paling tahan. Kalau kamu bisa konsisten 5-10 tahun, hasilnya tentu beda jauh dengan orang-orang yang cuma semangat untuk 3 bulan aja. Nah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kamu. Kalau kamu tiap hari nongkrong sama orang yang cuma ngeluh, kamu ikut ngeluh teman-teman. Kalau kamu dekat sama orang yang semakin berkembang, kamu ikut naik. Saya bilang kamu harus ninggalin teman, ataupun saya tidak bilang seperti itu ya, kamu harus ninggalin teman, tidak. Tapi kamu harus pilih lingkungan yang bikin kamu lebih maju. Cari teman yang seperti yang suka belajar ya. Cari teman yang punya tujuan, atau cari teman yang tidak toksik. Lingkungan itu pengaruhnya besar banget loh. Dan yang penting kita harus bisa menjaga itu semua ya. Sekarang saya kasih mindset terakhir teman-teman. Jadi kaya itu bukan soal berapa uang yang kamu punya sekarang, bukan. Tapi soal siapa diri kamu sekarang ini. Kalau kamu disiplin, kamu mau belajar, kamu mau tahan proses, kaya itu cuma soal waktu saja. Saya bukan orang yang paling pintar, mungkin kamu juga bukan. Tapi kalau saya dan kamu mau konsisten, pelan-pelan kita pasti akan naik. Jadi mulai hari ini jangan cuma nonton video motivasi teman-teman, ambil satu langkah kecil. Nah, satu saja dulu, karena kalau kamu suka video seperti ini ya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tulis komentar kalian. Saya siap jadi lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya.